Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rosdiwardana. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Di sini saya akan meneruskan penugasan tugas video dari mata kuliah Aswaja. Pada bab yang terakhir ini, bab ke-13, di sini saya akan membahas tentang Islam Nusantara dan saya akan menjawab beberapa soalan yang ada di buku Aswaja. Sebelum kita menjawab soalan yang ada di buku Aswaja, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah sebuah konsep dan pendekatan keislaman yang berkembang di Indonesia, yang menekankan penerapan ajaran Islam yang berakar pada budaya lokal, moderat dan damai. Konsep ini populer terutama melalui organisasi Nahdlatul Ulama dan bertujuan untuk menggambarkan wajah Islam yang khas Indonesia, ramah, inklusif, dan menghargai keragaman. Ciri-ciri Islam Nusantara. Yang pertama, kultural dan kontekstual. Islam Nusantara menghargai kearifan lokal dalam praktik keagamaan, tidak menghapus budaya lokal, tapi menyelaraskannya dengan nilai-nilai Islam. Dan yang kedua, moderasi atau tawasud, menghindari ekstremisme atau fanatisme dalam beragama, mendorong toleransi antar umat beragama dan keberagaman dalam masyarakat majmuk. Yang ketiga ada historis dan tradisional, mewarisi dakwah Wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara melalui pendekatan damai, seni, budaya, dan pendidikan, banyak dipengaruhi oleh tasawuf yang menekankan kelembutan dan kedamaian. Yang keempat, inklusif dan nasionalis. Di sini Islam Nusantara mendukung nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila sebagai dasar negara, serta mendukung integritas antara keislaman dan keindonesiaan. Adapun tujuan Islam Nusantara yaitu membangun Islam yang rahmatan lil alamin dalam konteks Indonesia, mencegah berkembangnya radikalisme agama, menjadi model Islam yang toleran, damai di tingkat global. Kritik terhadap Islam Nusantara. Sebagian kelompok menilai Islam Nusantara terlalu menekankan budaya lokal hingga dianggap melemahkan ajaran Islam murni. Ada juga yang menuduh konsep ini sebagai bentuk politisasi agama. Pada kesimpulannya, di sini Islam Nusantara bukanlah ajaran baru, melainkan cara memahami dan mengamalkan Islam yang disesuaikan dengan konteks budaya dan sejarah masyarakat Indonesia. Ini adalah bentuk Islam yang mengakar pada tradisi, mengedepankan kedamaian, dan mampu berdialog dengan perbedaan. Itu mungkin sedikit tentang penjelasan tentang Islam Nusantara. Di sini saya akan menjawab soalan yang ada di buku Aswaja. Ada nomor 5 halaman 146, yaitu jelaskan masing-masing istilah dari fana, hulul, dan ittihad. Dan saya akan membahas satu persatu antara fana, hulul, dan ittihad. Yang pertama yaitu fana. Fana adalah istilah dari tasawuf yang berarti lenyapnya kesadaran diri dalam kehadiran dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna fana secara singkat, fana adalah kondisi spiritual ketika seseorang merasa bahwa tidak ada yang nyata selain Allah. Penjelasan yang lebih lanjut secara bahasa, fana berarti musnah, lenyap atau hilang. Secara spiritual,
Fana adalah tahapan rohani ketika seorang sufi tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, dunia atau keinginan pribadinya, melainkan hanya Allah yang menjadi pusat kesadaran dan tujuannya. Tujuan fana yang pertama ada melenyapkan ego dan hawa nafsu. Yang kedua, mencapai kesadaran penuh bahwa segala sesuatu berasal dari dan akan kembali kepada Allah. Yang ketiga, menjadi hamba yang sepenuhnya tunduk dan ikhlas dalam menjalani hidup. Tingkatan fana menurut para sufi. Yang pertama ada fana an-nafs, lenyapnya ego pribadi. Yang kedua ada fana al-khalaq, lenyapnya keterikatan pada makhluk atau dunia. Yang ketiga fana filah, lenyap dalam cinta dan kehadiran Allah. Selanjutnya ada contoh fana dalam kehidupan sufi. Seorang sufi sedang berpikir begitu dalam hingga ia merasa tidak ada aku, yang ada hanya Allah. Bukan berarti menjadi Tuhan, tapi ia melupakan dirinya sendiri dan hanya merasakan kehadirannya Allah. Pandangan Islam, konsep fana diterima dalam Islam selama tidak bertentangan dengan tauhid. Fana bukan berarti menyatu dengan Tuhan secara zat, tapi menyatu dalam kesadaran dan cinta kepadanya. Pada kesimpulannya, fana adalah proses spiritual untuk menghapus ego diri dan meleburkan hati dalam cinta dan kehadiran Allah. Ini adalah salah satu puncak perjalanan rohani dalam tasawuf yang diikuti oleh Baqo. Selanjutnya ada hulul. Hulul adalah konsep dalam tasawuf yang secara harfiah berarti bersemayam atau menempati. Dalam konteks spiritual, hulul merujuk pada keyakinan bahwa Tuhan bisa masuk ke dalam diri manusia, atau bahwa Tuhan dan manusia bisa menyatu secara eksistensial. Makna hulul adalah pandangan bahwa Allah bisa bersemayam dalam diri manusia tertentu, biasanya orang suci atau sufi dalam keadaan spiritual tertentu. Dan penting untuk diketahui, hulul adalah konsep kontroversial dan ditolak oleh mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah karena dianggap menyimpang dari ajaran tauhid. Dipandang mirip dengan konsep inkarnasi dalam agama lain seperti Kristen. Contoh kasus yang sering dihubungkan dengan hulul. Al-Halaj, seorang sufi terkenal, pernah mengucapkan kalimat Ana al-haq, aku adalah kebenaran. Ini dipahami oleh sebagian ulama dia sebagai pernyataan bahwa dia menyatu dengan Tuhan, dan karena itu dianggap sebagai klaim hulul, lalu ia dihukum mati. Kenapa hulul ditolak dalam Islam? Yang pertama, bertentangan dengan tauhid. Allah Maha Suci dan tidak menyatu dengan makhluknya. Dalam Islam, Tuhan dan manusia selalu terpisah secara hakikat. Yang kedua, tidak ada dalil syar'i yang mendukung hulul. Yang ketiga, menyerupai ajaran agama lain seperti inkarnasi dalam Kristen dan Hindu yang bertentangan dengan konsep ketauhidan Islam. Pada kesimpulannya, hulul adalah konsep bahwa Allah dapat bersemayam dalam diri manusia, yang secara akidah Islam dianggap sesat oleh mayoritas ulama karena menyalahi prinsip dasar tauhid. Selanjutnya ada ittihad. Ittihad adalah istilah dalam tasawuf yang secara harfiah berarti penyatuan dalam konteks spiritual. Ittihad merujuk pada penyatuan antara diri manusia, khususnya seorang sufi, dengan Tuhan pada tingkat kesadaran atau pengalaman rohani yang sangat tinggi. Makna ittihad adalah keadaan rohani ketika seorang sufi merasa dirinya dan Tuhan telah menyatu, tidak ada lagi dualitas antara hamba dan Allah. Namun konsep ini sangat kontroversial, bahkan oleh banyak ulama dianggap menyimpang karena bisa menyalahi konsep tauhid yang menegaskan bahwa Allah dan makhluknya selalu berbeda dan tidak mungkin menyatu secara hakikat. Penjelasan konsep ittihad.
Dalam pengalaman sufi ekstrim ketika mencapai ittihad, seorang sufi merasa tidak ada perbedaan lagi antara dirinya dan Allah. Bukan dalam arti zat atau fisiknya itu, tapi dalam pengalaman batin yang sangat dalam, kesadaran akan dirinya lenyap dan yang tersisa hanya kesadaran akan Allah. Pada kesimpulannya, ittihad adalah konsep penyatuan spiritual antara manusia dan Allah yang dalam Islam dianggap berbahaya jika dipahami secara harfiah karena dapat menyalahi prinsip tauhid. Banyak sufi menafsirkan ittihad sebagai kiasan untuk kedekatan rohani yang sangat tinggi, bukan bersatu dalam zat atau wujud, namun karena mudah disalahpahami. Konsep ini sering ditolak oleh mayoritas ulama. Mungkin itu saja pembahasan saya tentang Islam Nusantara di bab 13 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata, salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.